Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Sebelum mulai masuk ke dalam materi, kita akan membahas dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Nah, materi apa yang akan kita bahas? Liquid staking. Liquid staking. Nah, jadi liquid staking atau protokol liquid staking ini merupakan satu konsep yang relatif baru sebenarnya. Dia merupakan perpanjangan atau ekstensifikasi dari proof of stake. Jadi kalau proof of stake ini sebenarnya sudah diciptakan jauh bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Pada saat Peercoin atau PP Coin muncul. Nah, cuman masalahnya pada saat pertama kali muncul itu belum populer. Kenapa? Karena di masa-masa itu memang yang lebih populer adalah proof of work dengan proses mining gitu ya, dengan hardware gitu ya. Jadi kalau staking memang masih terasa asing waktu itu. Nah, belakangan ini dengan adanya kesadaran terhadap green energy gitu ya, atau penghematan energi, nah jadi proof of stake ini jadi lebih populer, apalagi setelah Ethereum ini bermigrasi dari proof of work ke proof of stake. Jadilah proof of stake ini jadi semakin populer karena posisi Ethereum sebagai ekosistem nomor 2 sekaligus ekosistem nomor 1 soal decentralized finance. Nah, jadi liquid staking ini akan hidup di ekosistem decentralized finance sekaligus di ekosistem proof of stake. Nah, jadi sebelum kita masuk ke liquid staking, kita mau lihat dulu atau kita mau kembali dulu ke staking. Jadi untuk mengantisipasi Anda yang memang belum melihat video atau topik pembahasan soal staking. Nah, staking ini sebenarnya merupakan satu proses desentralisasi gitu ya, atau proses voting gitu ya, di dalam ekosistem proof of stake. Jadi konsensus dari proof of stake itu namanya staking. Jadi jaringan-jaringan yang menerapkan proof of stake itu tidak punya peralatan mining gitu ya. Misalnya yang sekarang Ethereum, kalau dulu Ethereum di mining dengan menggunakan graphic card, tapi kalau sekarang tidak. Tapi kalau blockchain seperti Bitcoin itu masih. Nah, jadi staking ini kalau tidak menggunakan peralatan, menggunakan apa? Dia staking menggunakan aset. Jadi staking itu seperti kita menjamin sebuah informasi dengan aset. Jadi jaminannya adalah aset. Nah, staking ini mirip seperti mining dalam hal dia bisa solo staking, bisa juga pool staking. Jadi kalau mining kan ada solo mining, ada namanya pool mining. Jadi mirip seperti mining. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan staking ya, di dalam ekosistem proof of stake yang murni, itu asetnya akan di freeze gitu ya. Jadi artinya adalah kita tidak bisa sewaktu-waktu mengakses aset tadi yang sudah di stake. Dia akan jadi frozen misalnya dalam jangka waktu minimal 60 hari atau 90 hari atau bahkan 1 tahun tergantung dari ekosistemnya. Kalau misalnya di Ethereum itu proses stakingnya butuh waktu, proses withdrawalnya juga butuh waktu karena dia antri. Nah, apa jadinya kalau misalnya antriannya itu panjang gitu ya. Nah, itu kan tentu saja membutuhkan proses atau durasi yang lebih panjang gitu. Jadi aset-aset yang di frozen atau yang di freeze itu tidak bisa diperdagangkan gitu ya, dan juga tidak bisa dipakai di dalam ekosistem decentralized finance atau DeFi. Jadi kelebihan staking adalah dia lebih ramah energi, lebih hemat energi, ramah lingkungan. Tetapi permasalahannya adalah asetnya di frozen gitu ya. Jadi bagi mereka yang memang berkecimpung di dunia trading misalnya atau manajemen aset, perdagangan aset, staking ini cukup tidak ramah gitu ya. Karena mau pilih apa nih? Mau pilih benefit dari trading atau benefit dari staking. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya adalah liquid staking atau staking yang bersifat cair gitu ya, liquid kan cair. Nah, kalau kita menggunakan liquid staking itu nanti akan muncul satu token baru. Jadi kita stake
kemudian nanti akan seperti kita mendapatkan seperti tanda terima gitu ya dalam bentuk token. Nah, token ini itu merupakan tanda bukti bahwa kita memiliki sekian aset yang sudah di stake gitu ya. Misalnya ada satu provider gitu ya, satu provider kita bisa join sebagai staker ya, dalam proses staking. Nah, nanti kita akan mendapatkan aset pada saat kita deposit sebagai staker. Nanti asetnya akan dikelola si service provider tadi. Ya gimana caranya? Entah gitu ya. Nah, kita akan dapat token baru. Nah, token ini itu tidak di freeze, tidak seperti aset kita yang sudah di stake. Nah, token ini bisa diperdagangkan, bisa ditransfer, pokoknya seperti token ERC20 biasa. Biasanya karakternya seperti ERC20. Nah, perbedaannya adalah aset ini atau token ini dia punya underlying. Underlyingnya apa? Ya tadi aset yang sudah di stake tadi. Misalnya kita staking 10 Ether misalnya. Kita akan mendapatkan token dengan nilai awal 10 Ether gitu ya. Nah, jadi si token ini dia akan mendapatkan reward. Jadi dia akan misalnya nilai awal kan tadi 10 Ether. Misalnya dalam 1 tahun dia akan menjadi nilainya jadi 10,1 Ether misalnya kalau APY-nya 10% gitu ya. Atau APY-nya 1%. Sorry. Kalau APY-nya 10% ya jadi 11 Ether gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau tokennya jumlahnya sama, tetapi valuasinya atau nilainya, nilai pasarnya itu akan bertambah seiring dengan reward yang kita terima dari aset yang sudah kita stake tadi. Ya kalau misalnya APY-nya 10% tadi dari 10 Ether ya jadi 11 Ether gitu ya. Meskipun nilai atau jumlah tokennya sama. Nah, si token tadi yang representasi dari aset yang kita stake tadi itu bisa ditransfer ya, juga bisa diperdagangkan jual beli. Jadi sudah mendapatkan reward, juga liquid, bisa tradable. Ini kan sangat punya benefit gitu ya. Karena bisa selain tradable juga bisa dipakai di DeFi protokol. Apa misalnya DeFi lending borrowing, misalnya kita bisa meminjamkan si aset tadi, gitu ya, kita akan mendapatkan interest. Jadi benefitnya ada dua, yang reward dari staking kita dapat, reward dari DeFi kita dapat gitu. Jadi ini akan mendapatkan keuntungan ganda. Jadi keuntungannya apa? Kita daftar di sini. Unlock liquidity dari yang tadinya harusnya di freeze sekarang jadi cair. Likuiditasnya akan bisa dipakai lagi, bisa diputar lagi gitu ya. Kemudian composability di DeFi yang tadi saya sampaikan itu ada lending gitu ya, prediction market gitu ya. Jadi pasar uang kita bisa akses di DeFi. Kemudian rewardnya juga kita masih dapat. Jadi kalau misalnya kita tidak mau masuk ke ekosistem DeFi manapun, kita bisa simpan. Kemudian rewardnya juga masih terakumulasi di dalam si token baru, token liquid tadi yang kita terima. Ya kalau misalnya kita mau masuk ke DeFi, misalnya kita mau jadi liquidity provider, ya kita akan dapat extra yield gitu ya, extra benefit, extra income dari protokol DeFi. Kemudian jadi kalau misalnya kita tidak mau staking, kita langsung beli si liquid token tadi ya. Misalnya yang liquid token tadi merupakan yang 10 Ether tadi merupakan representasi dari aset yang di staking. Jadi kalau kita beli liquid tokennya, kita kan tidak perlu repot-repot melakukan deposit, tidak perlu repot-repot melakukan withdrawal. Asal kita beli tokennya, itu kita merupakan semacam investor gitu ya, investor dari aktivitas staking. Jadi kalau ini misalnya kita jadi istilahnya kalau kita punya dana, kita beli shares gitu ya, kita beli saham gitu ya, kan kita saham perusahaan kan kita tidak perlu mengelola perusahaan, kita tidak perlu bekerja dalam perusahaan itu, tapi kita dapat keuntungan atau bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Atau ketika perusahaannya valuasinya naik, kita akan dapat benefit atau nilai sahamnya akan naik. Nah, mirip seperti itu. Jadi kita tidak perlu ikut campur dalam proses, tapi kita masih dapat benefit. Jadi ketika kita membeli liquid asset atau liquid token, kita mendapatkan keuntungan yang serupa dengan pada saat kita kalau kita deposit sendiri atau kita staking sendiri, itu sama sebenarnya. Jadi jauh lebih mudah atau jadi lebih convenient. Resiko. Nah, ada resiko sebenarnya. Resiko slashing. Nah, resiko slashing ini sebenarnya mirip seperti pada saat kita melakukan staking. Nah, staking ini kan ada resiko slashing gitu ya. Jadi slashing ini akan
didistribusikan ke para staker, termasuk yang pemegang liquid asset, liquid token tadi. Kemudian ada exploit, ada potensi, karena kan dia ditulis menggunakan smart contract. Jadi kalau smart contractnya bermasalah, si vulnerabilities tadi bisa di-exploit. Ya ini sebenarnya standar lah, semua aplikasi yang menggunakan smart contract pasti bisa ada potensi keamanan. Kemudian yang berikutnya adalah volatility, secondary market volatility. Jadi kalau si liquid token tadi kan sebenarnya tidak selalu nilainya tidak selalu di peg gitu ya. Tidak selalu berhubungan langsung atau tidak selalu 1:1 dengan aset. Kadang-kadang memang dia bisa turun gitu ya. Turun di bawah aset. Meskipun itu highly unlikely gitu ya. Jadi kemungkinannya kecil tapi ada kemungkinan dia nilainya turun di bawah aset yang di stake tadi. Misalnya kita staking 10 Ether, ternyata yang secondary market tadi turun jadi 9 Ether. Bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil gitu. Kemudian volume trading atau volume perdagangannya biasanya lebih kecil dibandingkan underlying aset. Jadi kita tahu kalau si volumenya Ethereum kan tinggi. Jadi kalau misalnya kita jadi liquid aset tuh atau liquid token itu volumenya belum tentu setinggi Ether misalnya. Jadi apa? Kalau misalnya trading volumenya tidak setinggi underlying aset, itu berarti misalnya potensi keuntungan dari spread jual beli itu ya tidak seramai si underlying aset. Tapi toh tidak ada masalah gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara diagram protokol seperti ini. Jadi dia kalau misalnya beli itu ada liquid staking, ada blockchain tokennya di sini. Jadi kita transfer native asset atau blockchain token, kita akan dapat liquid staking token di sini. Nah, ini staking poolnya posisinya di tengah sini untuk menerima deposit, kemudian akan minting token liquid staking token di sini. Nah, user bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan protokol DeFi di sini untuk mendapatkan extra yield. Nah, ini dia akan mendapatkan reward dari proses validasi, validator, proses staking itu. Dia akan mengakumulasi reward di sini. Rewardnya bisa didistribusikan ke staking pool, dapat sebagian, kemudian validator, operator validator akan dapat, kemudian si pemegang aset atau si pemilik aset juga dapat bagian operator. Nah, ini operatornya dapat fee ya. Jadi semua pihak dapat fee. Nah, sebenarnya si user ini profitnya tidak sebanyak pada saat dia melakukan staking sendiri, tetapi kan dia tidak perlu melakukan maintenance, tidak perlu menyediakan perangkat komputer, tidak perlu menyediakan apapun. Jadi dia lebih hemat dalam hal biaya operasional, tetapi juga dia harus berbagi fee gitu ya. Nah, jadi kalau di validator ya tentu saja dia akan berhubungan dengan blockchain gitu ya. Blockchain melakukan validasi transaksi, mirip-mirip seperti mining gitu ya. Kemudian rewardnya akan diakumulasi di sini. Nah, kalau si staking pool akan dapat fee, dia akan simpan di treasury, biasanya dalam bentuk DAO. Kemudian centralized dan decentralized liquid staking. Jadi setidaknya ada dua metode atau dua model liquid staking. Yang pertama decentralized. Kalau kita dengar soal Lido, Rocket Pool itu merupakan produk yang liquid staking yang decentralized. Kenapa? Karena walletnya non custodial. Nah, semuanya dikelola dengan menggunakan smart contract. Nah, jadi begitu kita dengar ada smart contract, itu pasti vulnerable to smart contract exploits. Kalau misalnya ada, gitu ya. Kalau nggak ada, ya aman. Nah, yang berikutnya adalah centralized liquid staking. Misalnya Binance. Binance itu kan punya komponen liquid staking. Jadi kita bisa deposit di situ, kemudian kita bisa stake, kemudian akan dapat BET, kemudian kita bisa wrap jadi WBET. Nah, jadi kalau kita tahu Binance kan dia punya wallet custodial. Jadi semua aset itu dikelola oleh Binance, kemudian operator juga oleh Binance. Nah, jadi vulnerability-nya di mana? Kalau tidak menggunakan smart contract ya dia sistem security. Nah, jadi internalnya Binance gitu ya. Itu bisa jadi persoalan keamanan, resiko keamanan. Nah, sampai di sini bahasan kita soal liquid staking. Kalau misalnya Anda mulai tertarik soal staking kemudian atau membeli aset staking, nah itu yang harus diperhatikan tadi soal pemilihan mana yang akan dimasuki, misalnya Lido, Rocket Pool, Binance gitu ya.
kemudian bagaimana resikonya, kemudian benefitnya, kemudian kalau misalnya masuk ke DeFi juga ada potensi benefit ekstra, tapi juga ada risiko yang mengikuti gitu. Nah, sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.